Shalom saudaraku sekalian, kita bertemu kembali pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Februari pukul 13:20 saudaraku. Kita mengucapkan syukur kepada Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh yang terkasih, karena memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa belajar kembali, belajar bersama ya tema kita ini. Tapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa ya. Ya Yeshua HaMashiach, Bapa kami yang terkasih, Bapa Yahweh, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Tolong kami agar Tuhan kuasa-Mu benar-benar tercurah dan Kau urapi bibir dan pikiran dari hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulut dan pikiran kami Engkau kuduskan di dalam nama-Mu, bisa membangun setiap jemaat-Mu Tuhan, agar mereka boleh semakin mengasihi-Mu, semakin mencintai-Mu Tuhan, dan membangkitkan roh dan iman mereka Tuhan, kecintaan mereka kepada Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, waktu sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan setiap anak-anak yang menemukan channel ini, kami percaya itu semata-mata karena pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih, di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa, amin. Baik, hari ini saudaraku, tema kita sebetulnya ada tema yang lain, tetapi secara tidak sengaja kemarin ketika saya melihat komentar-komentar begitu, ada satu komentar yang ada satu pernyataan yang Yeshua HaMashiach arahkan saya, yang Roh Kudus arahkan saya untuk melihatnya, begitu ya saudaraku ya. Lalu tidak hanya melihatnya, bahkan setelah saya baca, ketika saya membuka Alkitab begitu, ketemu begitu loh, kok sama begitu. Saya tanya sama Roh Kudus, apa yang harus kulakukan? Bahaslah katanya. Makanya saya bahas hari ini ya. Masih melanjutkan tentang rapture saudaraku, tetapi ini dari Daniel Yoel @DanielYoel621 saudaraku ya. Nah, bagaimana itu begitu? Saya bacakan ya saudaraku. Rapture itu Kak, bukan seperti itu yang dimaksud. Satu naik, yang lain tidak. Istilah rapture itu kiasan saja, karena yang memang betul diangkat cuma Elia dan Henok, begitu katanya. Karena mereka dalam pandangan Elohim, mereka selalu bersama Dia. Sampai di situ bagian yang rapture itu kiasan, itu saya tidak setuju saudara, karena ada ayat-ayat yang meneguhkannya. Rapture itu benar-benar terjadi. Kemarin sudah saya jelaskan bukan? Lalu yang Elia dan Henok, mereka adalah sempurna di mata Tuhan, begitu, itu benar, that's right. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan hari-hari ini juga ada orang-orang yang seperti Elia dan Henok? Ya, hanya kan mereka pasti tidak akan menampilkan diri gitu loh saudaraku ya. Nah, rapture itu istilah saja, dia bilang begitu ya. Jadi artinya yang percaya Tuhan Yeshua naik ke surga, dan yang tidak percaya Tuhan Yeshua tentu tidak akan berada di surga. Ini pun benar, tapi belum 100 begitu ya. Jadi kebenarannya masih 70% saudaraku ya, kalau dinilai begitu ya. Nah, kalau Elia dan Henok ini selalu bersama-sama dalam pandangan Elohim, selalu bersama-sama dengan Dia, itu benar ya, benar. Nah, makanya kalau kita ingin nanti pada waktu Roh Kudus itu diangkat begitu ya, Roh Kudus sudah dibawa kembali pulang dan kita bisa ikut Roh Kudus, maka kita pun harus seperti Elia dan Henok. Maka jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi bagi Anda yang memiliki dosa mendukakan Roh Kudus, segeralah bertobat begitu ya. Jadi Roh Kudus kan sudah ada di dalam hidup kita. Jadi tinggal bagaimana kita membuat Roh Kudus itu gemuk begitu ya. Jadi membuat Roh Kudus itu sehat. Jadi membuat Roh Kudus itu hidup menyala. Jadi roh kita itu menyala, sehingga pada waktunya nanti Roh Kudus harus kembali pulang begitu, harus kembali ke rumah Bapa, maka itu kita bisa diangkat bersama-sama dengan Roh Kudus itu gitu ya. Jadi Roh Kudus itu bisa membawa kita naik gitu saudaraku. Itu bukan kiasan, itu sungguhan ya. Nah, tinggal menunggu nanti kapan waktu terjadinya ya, Daniel Yoel ya. Nah, kenapa saya bilang begitu?
Terus ada nih Anda berikan di sini ya. Jadi yang percaya Tuhan Yesus naik ke surga benar, tapi percaya itu sudah saya jelaskan berulang kali. Percaya itu yang bagaimana gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar dengan mulut saja percaya, tidak, tapi harus dinyatakan dengan perbuatan kita. Kita harus benar-benar menjadi saksinya dan menghidupi firman-Nya, saudaraku ya. Nah, ini ada jawaban nih, Roh Kudus sendiri yang menunjukkannya. Ayo kita buka semuanya. Matius 22 ayat 13. Mari saya undang Anda untuk membuka Alkitab Anda ataupun Alkitab yang ada di dalam HP Anda, begitu ya. Jadi Matius 22 ayat yang ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya. Bentar. Ya. Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan. Ini langsung ending ini ya. Jadi ini ceritanya tentang perjamuan pesta, begitu ya. Jadi di dalam perjamuan pesta itu kita baca saja ya Matius 22-nya supaya lebih nyaman begitu dan lebih jelas. Kalau firman Tuhan yang bermain kan lebih jelas, saudaraku. Ya, jadi ini perumpamaan tentang pesta pernikahan. Dan seraya melanjutkan, Yesua berkata lagi kepada mereka dalam perumpamaan dengan mengatakan, kerajaan surga diumpamakan seorang raja yang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putranya. Dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang telah diundang ke pesta pernikahan itu. Tetapi mereka semua tidak mau datang. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang orang-orang yang mengaku percaya, yang sudah Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, begitu ya. Tapi apa? Pada waktu diundang, ya, pada waktu hari hanya sudah tiba, malah pada tidak mau datang karena masih sibuk ngurus sana, sibuk ngurus sini, begitu. Lalu ia menyuruh lagi hamba-hamba yang lain seraya berkata, katakanlah kepada mereka yang diundang, lihatlah, aku telah menyediakan hidanganku, lembu-lembu jantan dan yang tambun-tambun milikku yang telah disembelih dan semuanya telah tersedia. Datanglah ke pesta pernikahan itu. Namun dengan mengabaikannya mereka pergi, yang seorang ke ladangnya dan yang lain ke usahanya. Bayangin hatinya raja ini loh, gitu ya, apa nggak sedih banget gitu ya. Nah yang jadi utusan juga gitu ya, kayak nggak dihargai banget gitu ya. Coba kita bayangin begitu ya. Namun dengan mengabaikannya mereka pergi, yang seorang ke ladangnya dan yang lain ke usahanya. Sama seperti kita saat ini, sudah diberitahu, ayo kumpul, ayo doa, ayo semakin mendekat, waktunya sudah dekat. Tapi apa yang dijawab? Nanti dulu saya mau bayar utang saya, nanti dulu saya mau kerja dapat duit, ngumpulin, nanti dulu saya mau jual rumah saya. Karena apa? Karena saya belum siap-siap, begitu ya. Jadi banyak sekali alasannya. Nanti dulu perusahaan saya masih ada meeting, kayak gitu ya. Dan yang selebihnya sambil menangkapi para hambanya, ini lebih kejam lagi nih. Tamu undangannya yang harusnya diundang masuk ke dalam pesta, malah nangkap utusannya. Jadi orang-orang yang diutus itu ditangkap, disiksa, bahkan dikatakan dibunuh. Yang ayat ke-7, dan ketika mendengarnya raja itu menjadi marah dan dengan mengirimkan tentaranya dia membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kota mana yang kemarin habis kebakaran ya. Jadi kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, sesungguhnya pesta pernikahan telah siap, tetapi mereka yang telah diundang itu tidaklah layak, gitu ya. Oleh karena itu pergilah ke lorong-lorong jalan. Jadi ingat, jadi yang pertama, yang undangan pertama yang menjadi tujuan utamanya dari undangan itu malah tidak layak ya saudaraku ya. Jadi mari kita selidiki, kita yang merasa sudah Kristen, kita yang merasa sudah percaya sama Yeshua Masiah, apakah kita ini sudah layak, begitu ya. Oleh karena itu pergilah ke lorong-lorong jalan dan undanglah ke pesta pernikahan itu sebanyak yang dapat kamu jumpai. Dan hamba-hamba itu seraya keluar ke jalan-jalan, mereka mengumpulkan semua orang. Nah ya, jadi yang pertama tadi selain berbicara tentang
hamba-hambanya dan semuanya, sebetulnya itu ada tujuan khususnya, yaitu bangsa Israel. Itulah yang utama mereka undang gitu ya. Jadi yang diundang oleh Yeshua HaMashiach pertama kali adalah bangsa Israel, orang-orang dari suku Israel secara jasmani ya. Jadi tapi mereka tidak siap begitu, tidak mau begitu ya. Dan hamba-hamba itu seraya keluar ke jalan-jalan, mereka mengumpulkan semua orang banyak. Inilah kita ya, orang banyak ini kita gitu ya. Sebanyak yang mereka jumpai, yang jahat maupun yang baik begitu. Dan pesta pernikahan itu dipenuhi mereka yang duduk makan. Tadi secara jasmaniah ya, saya beritahukan bahwa yang diutamakan adalah yang Israel begitu ya. Tapi karena Israel gak mau datang, ya kita ini yang diundang. Nah, dalam secara rohaniah pun sama, mereka itu diutamakan, tetapi ternyata dalam rohaniah pun mereka tidak mencapai. Kenapa? Masih menunggu Mesias. Yesua sudah ada di depannya, tapi masih menunggu Mesias. Sebelum saya lanjutkan, saya mau jelaskan juga, karena masih ada yang nyeletuk. Ini kok seperti saksi Yehuwa gitu ya. Saya bukan saksi Yehuwa, bukan itu ya. Saya menyebut Yahweh dan Yeshua HaMashiach karena memang pada waktu saya mencetak buku, saya bahkan sudah ceritakan itu ya. Saya harus mengulang setiap penyebutan di situ. Padahal itu sudah masuk loh ke dalam percetakan dan saya harus tarik kembali begitu ya. Jadi saya harus tarik kembali dan menggantinya dengan nama Yeshua HaMashiach. Dan Bapak itu menjadi Bapak Yahweh. Kenapa demikian? Karena ini sudah di akhir, benar-benar penghujung akhir. Jadi anak-anaknya diminta untuk belajar menyebutkan nama Yeshua HaMashiach dan Bapak Yahweh dengan benar sesuai dengan nama aslinya. Saya harap besok tidak ada lagi komentar yang seperti itu ya. Kenapa? Karena saya mau abaikan, tetapi kok kasihan orang ini tuh belum tahu gitu. Semoga dia nonton lagi begitu ya, mengikuti lagi. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi yang mereka jumpai malah yang jahat maupun yang baik. Dan pesta pernikahan itu dipenuhi mereka yang duduk makan. Dan raja itu ketika datang menyaksikan mereka yang duduk makan, di situ ia melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta pernikahan. Dengarkan ini ya, duduk di sana tapi tidak mengenakan pakaian pesta pernikahan ya. Jadi nggak layak, nggak pakai pakaian pesta begitu saudaraku. Inilah Daniel Yoel ya. Ini yang dimaksud dengan orang ini bisa duduk di situ, artinya dia punya akses karena dia percaya kepada Yeshua HaMashiach. Dia punya akses, dia bisa sampai duduk menjadi tamu undangan di sana. Tetapi karena dia tidak memenuhi persyaratan, persyaratannya apa? Roh Kudusnya itu di dalam hidupnya harus menyala. Kemudian dia harus diiringi dengan segala perbuatan-perbuatan ya. Jadi imannya itu tidak hanya sekedar perkataan, tetapi perkataan yang diiringi dengan perbuatan begitu ya. Jadi bagaimana kasihnya kepada sesamanya, bagaimana dia penyembahannya kepada Bapa Yahweh, kepada Yeshua HaMashiach, bagaimana kualitas imannya begitu ya. Jadi apakah kualitasnya iman itu sudah masuk ke ruang Maha Kudus atau belum begitu loh. Jadi kalau nanti didapati Anda bisa masuk ke sana tetapi tidak mengenakan pakaian pesta karena engkau belum layak, masih ada kebencian, masih ada kekecewaan, masih ada iri hati, masih ada roh-roh perzinahan, masih ada roh-roh kemalasan begitu ya. Jadi kebohongan masih ada di sana semua. Engkau tidak layak, engkau didapatinya nggak layak, bajumu itu kucel gitu ya, bajumu itu nggak layak, bukan baju pesta begitu. Nah, maka kata raja itu apa kepada hamba-hambanya? Ikatlah begitu. Terlebih lagi orang ini dikatakan bahwa raja itu berkata kepadanya, bertanya kepadanya, "Hai teman," bahkan dianggap teman loh, "bagaimana engkau masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta pernikahan?" Namun orang ini hanya diam. Coba, sang raja segala raja yang mengadakan pesta yang bertanya, berani sekali dia mengacuhkannya. Diam itu artinya mengacuhkan, ya, tidak menghargai. Seorang raja nggak dihargai loh, nggak dianggap. Kenapa? Yang penting aku percaya, titik, aku bisa duduk di ruang pesta. Jadi gimana, nggak nganggep loh ya. Jadi dia nggak punya pakaian, karena yang bisa memberikan pakaian itu adalah Yeshua HaMashiach.
manusia itu sendiri. Maka lakukanlah bagian pelayananmu. Lakukan, ambil bagian pekabaran Injil. Kamu punya Facebook, kamu punya Instagram, kamu punya yang lain-lain. Saya nggak ada main di sana. Masukkanlah ya, wartakan. Ada grup-grup, wartakan, sampaikan, begitu saudaraku ya. Itu pasal 1 sampai 22 sangat penting, dan juga jawaban kemarin sangat penting semuanya ya. Jadi biarkan saudara-saudaramu tahu dan mempersiapkan diri ya saudaraku ya. Nah, lagi kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ya. Campakkanlah ke dalam kegelapan yang di luar, dan di sana akan ada tangisan dan kertak gigi. Apa artinya? Nggak diterima, diusir. Ngerti nggak? Jadi hanya pakai password Yesus Kristus, hanya pakai password Yeshua HaMashiach, itu kamu masuknya itu nggak pakai pakaian pesta, dan itu nggak layak. Kamu akan dikeluarkan lagi dari ruangan itu. Ngerti ya? Paham di sini ya? Nah, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, saudaraku ya. Jadi yang dipanggil-panggil itu ya, terkadang mereka itu menanggapi dan mau bahkan menerima baptisan juga, tetapi tidak menghidupinya dalam kehidupannya, tidak melakukan buah-buah roh, begitu ya. Jadi buah-buah roh itu ada apa saudaraku? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi 9-9-nya ini harus berbuah dari hidup kita. Nggak boleh ada yang kurang. Nah, kalau ada yang kurang, itulah yang disebut bahwa cawannya belum penuh. Kalau Henok dan Elia bisa penuh, bisa sampai diangkat, itu artinya mereka manusia tidak. Mereka sama manusia seperti kita, tapi mereka telah memperjuangkan iman mereka sedemikian rupa, sudah membayar harga, jadi layak untuk diangkat, begitu. Pada waktu Henok dan Elia diangkat, apakah Yeshua HaMashiach atau Bapa Yahweh menampakkan diri? Tidak ya, tetapi dia bisa naik, begitu ya. Kenapa? Ya karena roh di dalamnya itu sudah sehat, subur, gemuk gitu ya. Ini istilahnya begitu ya. Sehingga kalau Roh Kudus itu digambarkan sebagai burung merpati yang kecil. Kalau burungnya itu kecil kan gak akan kuat ngangkat kita ya. Jadi burungnya itu harus kita kasih makan terus setiap hari gitu. Roh Kudus itu dengan apa? Dengan pujian penyembahan. Sehingga ketika waktunya diperintahkan tiba untuk kembali, Roh Kudus itu sudah menjadi seperti kita tingginya dan besarnya. Sehingga apa? Kuat untuk membawa kita naik. Itu kiasan. Ngerti enggak ya? Jadi kalau pengangkatan itu jelas benar gitu ya. Tapi cerita yang saya sampaikan tadi dengan Roh Kudusnya besar dan segala macam itu gambaran. Tetapi yang kita akan dibawa naik benar-benar itu beneran, itu bukan kiasan ya. Engkau sudah menyebut Yeshua HaMashiach sudah benar, memanggil Bapa Yahweh sudah benar, tetapi pemahamannya juga harus semakin diluruskan gitu ya saudaraku ya. Sekali lagi, saya bukan yang paling benar, saya hanya meluruskan berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman ya. Jadi ketika raja itu masuk tadi dan bertemu dengan tamu-tamu itu dan melihat orang yang tidak berpakaian itu, dia menjadi apa? Sangat marah gitu ya. Jadi berjuanglah, jangan membuat raja kita marah begitu ya. Nah, maka nanti dibuang kalau sampai raja kita marah ya. Lalu saya akan lanjutkan saudaraku ya. Itu juga perangkap ya saudaraku, itu namanya perangkap iblis. Jadi pengertian, pengetahuan yang seenaknya begitu, yang mengatakan bahwa nggak apa-apa, yang penting aku percaya saja sudah. Terus habis itu hari-hari aku tetap merokok, aku tetap berzina, aku tetap apa-apa, yang penting aku sudah percaya kok. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu ya. Karena itu kita masuk ke dalam perangkap dari si iblis saudaraku ya, si pembinasa keji, si binatang itu. Nah, sekarang kita masuk kepada perangkap. Tadi waktu saya habis mandi begitu bersiap menyampaikan, ditambahkan sama Tuhan. Saudaraku, ada pertanyaan besar di sini.
Sekarang kita sedang marak apa sih saudara-saudara kita, dan mungkin Anda menjadi salah satu bagiannya, yaitu kena PHK gitu ya. Nah, PHK-nya itu bisa terjadi secara massal, baik di luar negeri, di Amerika ataupun di Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa harus di PHK gitu ya? Mengapa sih gitu? Anda pernah lihat film Bart Simpson? Di sana tuh ada loh. Fase ini, tahun 2025 banyak sekali PHK. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan mau digantikan AI. Itu benar gitu kan. Kemudian yang lain dibalik semua itu, apa agenda si iblis? Apa agenda si binatang ini, saudaraku? Mengapa harus di PHK? Dan mengapa bersamaan? Mengapa bersamaan begitu? Ketika pimpinan kita setelah bertemu dengan pimpinan mereka begitu kan, selang berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian, tiba-tiba terjadi badai PHK dengan alasan efisiensi anggaran, dengan alasan ekonomi yang semakin sulit begitu. Iyalah, boleh itu semua, boleh terjadi itu semua. Tapi kenapa timingnya nih loh bisa bersamaan gitu ya? Coba mikir deh, saya lebih suka mengajak Anda mikir daripada saya langsung menerangkan blak-blakan gitu ya. Jadi mikir kenapa ya? Coba ayo kita kupas satu-satu. Kalau Anda di PHK, Anda punya uang tidak lama-lama, tabunganmu habis kan, lama-lama akan kau pakai habis. Kemudian kalau habis, engkau bisa beli makanan tidak? Tidak lah pastinya ya. Dan kamu akan menjadi lapar. Nah, agenda menjadikan orang merasa lapar semua itu sangat bagus dan itu harus dipenuhi. Kenapa? Karena kalau orang lapar, apapun yang ditawarkan di hadapannya akan dia makan. Betul atau tidak? Pikir, jawab sendiri ya. Jadi kalau kita lapar begitu, pasti kita akan mengikuti kata dari setiap perintah, dari setiap yang diperintahkan oleh orang yang bisa memberi kita makan begitu ya. Jadi saya pernah mendengarkan dari pemimpin yang sebelumnya begitu ya. Jadi semuanya serba dijatah. Gas LPG cukup 1 dalam 7 hari begitu ya belinya, gak boleh lebih gitu. Kemudian minyak goreng, beras kayak gitu, seperti pandemi kemarin itu hanya boleh beli 1 kantong dalam 1 minggu gitu ya. Jadi wah, luar biasa sekali begitu ya. Jadi Anda tahulah saudaraku ya, ini arahnya kemana gitu, masuk ke arah mana gitu, karena harusnya Anda tahulah ya. Nah saudaraku, selain itu Indonesia itu kaya, negara kita itu kaya raya ya. Kalau hanya untuk kasih makan rakyatnya itu berlimpah begitu ya. Nah, tapi sekali lagi jangan mengharapkan dari pemerintah sudah banyak PR-nya begitu kan ya. Dan kita juga nggak tahu nih ada siapa di dalamnya sekarang kayak gitu kan. Nah, kita tetap doa saja karena kita warga yang baik, jadi kita tetap doa. Tapi ingat, ketaatan kita adalah kepada Yeshua HaMasiah, itu yang pertama. Karena apa? Hari-hari ini adalah penentuan kita ikut Yeshua HaMasiah atau si binatang itu. Begitu saudaraku ya. Nah, iblis itu pasti memakai perangkap. Tadi dengan perutmu lapar ya. Jadi kalau dipasangkan tanda itu mau tidak mau engkau pasti mau gitu, karena engkau lapar begitu ya. Makanya dikatakan bersiap-siaplah. Baik yang di perkotaan maupun di pedesaan ya. Ayo siap-siap, siap menanam gitu ya. Rumahmu yang di perkotaan gak bisa pindah karena gak ada keluarga di kampung begitu, yang kau siap begitu, buat kompor, bukan hanya dari gas begitu, tapi buatlah, pakailah itu magic jarmu, rice cookermu yang sudah rusak itu kan pancinya tahan panas itu atasnya kamu kasih itu yang buat kompor itu kan, yang buat kita taruh panci itu, nah taruh aja di atasnya situ, lalu dalamnya engkau bakar botol-botol plastik itu, botol-botol plastik, sampah-sampah plastik, itu bisa jadi api loh kalau di perkotaan nggak ada kayu. Ini hanya ide begitu ya, itu bisa jadi api begitu. Nah itu bisa kita buat masak, hanya memang repot dikit ya, jadi hitam panci kita begitu. Tapi paling tidak kita bisa buat makanan kan gitu. Lalu perangkap iblis berikutnya, yang gratis-gratis, dicek secara gratis. Saya heran loh ini kemarin ketika mendengar penjelasan dari dokter gitu ya, seorang dokter yang ada di berita itu ya, TV One itu. Jadi rentang usia yang disasar untuk cek dulu itu sama seperti waktu vaksin, waktu COVID ya. Jadi itu sama persis begitu. Dari antara 0 sampai 6 tahun begitu, terus 18 sampai lanjut usia, yang 7 sampai 17 nanti dulu kayak gitu. Jadi
siapa lagi yang harus bertumbangan di sini, gitu ya. Jadi berhikmatlah saudaraku, berhikmatlah gitu ya, berhikmatlah, jangan sampai terjebak lagi begitu ya. Kemudian virus di Jepang sudah merebak begitu ya, pneumonia yang kemarin saya bilang lupa namanya, pneumonia. Kemudian ada juga influenza, semuanya sudah disiapkan vaksinnya begitu ya. Apakah Anda mau terima? Ya terimalah biar sekalian lengkap begitu ya. Jadi mudah untuk memisahkan antara ilalang dan gandum gitu ya. Saya kalau ngajar juga begitu, kalau anak-anak kalau nggak mau diberitahu gitu ya sudah lanjutkan gitu ya, lanjutkan, Miss cuma mau lihat gitu, tapi nanti akibatnya kau tanggung sendiri kayak gitu ya. Lalu anak-anak akan bilang jangan gitu dong Miss gitu ya, enggak Matthew oke lah gitu ya, fine Miss, oke Miss, please katanya gitu. Nah begitu pula dengan Anda, sudah diingatkan, sudah dibukakan. Jadi nanti kalau Anda bilang lagi mana perutku lapar, lagi mana anak istriku nggak makan, begitu ya. Ya memang Tuhan juga sudah katakan itu. Orang yang masih terikat dengan perutnya, yang nggak mau siap-siap mulai dari hari ini, pasti terjebak. Dan engkau tidak akan pernah bisa selamat. Ngerti ya? Karena apa? Yang pertama kali nanti naik bersama Roh Kudus, itu Bapak aja katakan itu hanya hitungan jari. Dari timur sampai ke barat itu nanti hanya hitungan jari, dari seluruh dunia itu hanya hitungan jari yang bisa memenuhi itu, begitu ya. Jadi kemungkinan besar Anda dan saya kemungkinan masuk ke dalam 10 hari yang kemarin saya jelaskan begitu. Makanya jangan sampai hilang dari yang 10 hari itu, karena sudah nggak ada kesempatan lagi begitu ya saudaraku ya. Tapi sih saya kalau bisa ya jangan 10 hari ya, ikut naik aja gitu ya. Jadi kalau ada yang masih bermasalah dengan saya, boleh cross check sama saya ya, kita pemberesan begitu, supaya apa, kita sama-sama nanti naik bersama Roh Kudus begitu ya. Jadi nggak sampai harus masuk persembunyian yang kayak gimana gitu ya, yang mengerikan itu gitu. Nggak usah lah, apalagi menghadapi antikris gitu ya. Nah saudaraku, langsung nih kita masuk ya. Percepatan. Nah Yeshua ingin menyampaikan percepatan. Saya itu dari kecil selalu program belajar saya itu ikut fase percepatan begitu. Kenapa? Waktu saya kecil saja, waktu di TK itu digendong sama guru TK-nya, dipindah ke SD. Karena saya TK itu 5 tahun belum ada, baru 4,5 tahun. Nah tapi apa yang diajarkan guru itu langsung ini semua, nangkep semua, sehingga ketika ada teman-teman datang yang belum ngerti bagaimana gitu, saya yang menjelaskan, masih kecil waktu itu. Jadi saya dibawalah ke SD, dititipin, disitulah saya nggak berani bicara apa-apa ya sama anak-anak yang lebih besar gitu, inget banget saya waktu itu ya. Nah percepatan begitu, Tuhan suka sekali kalau kita bisa masuk ke dalam percepatan ya. Jadi engkau yang belum penuh cawanmu, cepat segera masuk ke dalam fase percepatan ini, karena inilah waktunya. Bapa membuka wajahnya, Bapa sudah memberikan kesempatan untuk pengampunan. Jadi masuklah ke sana, jangan tunda-tunda lagi ya. Jadi jangan menunda saudaraku ya. Masuk pemberesan dengan siapapun, selidiki hatimu, ada kecewa dengan siapa, ada sakit hati dengan siapa, ada dongkol dengan siapa gitu ya, kalau istilah orang Jawa, ayo bereskan. Dan engkau yang masih merasa malas, bangun, bangkit. Dan engkau yang masih merasa doamu baru sejari ini mungkin ya gitu, ayo masuk, bangkit. Jadi jangan hanya percaya saja, jangan hanya terlena, nanti engkau diusir dari ruangan itu ya. Nah, kenapa terjadi percepatan? Ini akhir zaman ini, penghujung ini, masa akhir ini dilakukan percepatan. Kenapa? Karena kitab Wahyu sudah disingkapkan semua materinya, sudah bisa dimengerti seluruh anak-anaknya yang mendengarnya. Jadi menjadi tugas Anda, begitu, menjadi tugas Anda dan saya untuk memberitakan, menyampaikannya kepada seluruh dunia ini, kepada siapapun saudaramu. Tolong share, beritahu mereka begitu ya. Nah, karena iblis tahu sudah dibukakan, dia sudah ditelanjangi, dan semua agendanya, rencananya sudah ketahuan semua begitu ya. Apalagi ada saya, salah satu yang hadir di sini bersama dengan bapak dan ibu yang lainnya yang ada di YouTube itu, yang memberitahukan tentang perangkap si iblis. Maka iblis itu ditelanjangi, digagalkan terus rencana mereka saudaraku ya. Jadi tolong ayo, berikat pinggangkan, bangun, berdiri, bangunkan imanmu, berikat pinggangkan imanmu yang kuat begitu saudaraku ya. Sehingga apa saudaraku? Engkau bisa diselamatkan dan bisa menjadi duta-duta
Ya, jadi kesalahanmu kemarin, dosa-dosa kita kemarin begitu, itu nanti dibayar dengan segala hal yang kita lakukan untuk akhir-akhir ini bagi pemberitaan kedatangan Yeshua HaMasyiah begitu saudaraku ya. Nah, saudaraku, jadi bersemangat saya ya. Jadi si binatang ini dia mempercepat, saya sudah bilang kan, lihat nanti ketika pasal 22 selesai, semuanya akan dipercepat begitu rupa. Dan lihat saudaraku, lihat di berita-berita, lihat. Semuanya agenda untuk pemasangan tanda itu dipercepat dengan sangat begitu ya. Ketika saya disuruh menyampaikan ini agak-agak takut sebetulnya. Tapi sekarang sudah hilang semua rasa takutnya begitu ya. Karena apa? Hari ini hanyalah Yeshua atau si binatang itu yang kita pilih, dan saya pilih Yeshua. Bagaimanapun caranya nanti saya ditentukan, baik harus masuk ke dalam penjara, baik harus mati dengan pedang, baik harus disiksa ataupun harus diangkat, atau harus apa, sudah siap saya. Begitu ya. Jadi ingat saudaraku, kenali begitu. Saya sudah beritahukan tadi, kenali begitu ya saudaraku, kenali. Jangan sampai engkau terperangkap lagi. Begitu ya. 3 atau 4 kemarin sudah cukup. Jangan kau genapi jadi 6, begitu ya. Dan jangan pula kau masuk lagi ke gedung-gedung yang mewah itu, ke perusahaan-perusahaan yang dahsyat itu, yang menjadi alat-alat dari elit global ini untuk memakaikan tanda kepadamu. Karena kemarin tatonya udah dibatalin, terus chipnya udah dibatalin, sekarang pakainya laser, pakainya cahaya saudaraku ya. Dan itu hanya tinggal pencet, engkau pikir itu ngukur suhu, padahal bukan. Aduh, lepas sekali saya, itu Roh Kudus yang menggerakkannya ya. Tangkap itu saudaraku ya, tangkap itu ya. Jadi anak-anak Yeshua HaMasyiah, terlebih engkau orang-orang yang tersisa, yang terpilih, yang terpanggil, engkau ditetapkan untuk selamat, maka peliharalah keselamatan itu, karena Sang Raja sudah datang. Begitu ya, sudah datang, hanya tinggal dia buka begitu saja ya. Jadi tolong tangkap ini dan selamatkan saudara-saudara kita yang lainnya. Terima kasih. Sampai di sini saudaraku, pesan dari Yeshua HaMasyiah, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yeshua HaMasyiah, hamba-Mu ini telah menyampaikan begitu terbukanya. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku. Ya Tuhan Yeshua HaMasyiah, tolong untuk saudara-saudara kami semuanya, agar punya iman yang militan, karena ini sudah akhir dari zaman ini. Tolong mereka Tuhan, agar boleh mengambil bagian, agar boleh bangkit Tuhan, untuk memberitakan kedatangan-Mu, agar boleh bangkit Tuhan untuk bertobat, boleh disucikan, boleh dimurnikan, juga seluruh imam-imam. Jangan sampai Tuhan, sama seperti ketika Engkau datang 2000 tahun yang lalu, justru para imam-imam inilah yang menyalibkan-Mu. Para imam-imam inilah yang menentang-Mu Tuhan. Tetapi mereka bolehlah sadar dan boleh dipakai untuk memberitakan kedatangan-Mu, menyambut Engkau ya Yeshua HaMasyiah. Terima kasih Bapa. Kebangkitan iman, kebangkitan rohani kiranya terjadi atas negeri kami Indonesia. Berikan keberanian untuk seluruh penginjil, untuk seluruh anak-anak-Mu, untuk memberitakannya tanpa malu-malu, tanpa takut-takut, karena ini sudah waktu penentuan. Dalam nama Yeshua HaMasyiah kami berdoa. Haleluya. Amin.